tadi ada sempat Bu Risma minta maaf dengan itu bagus kok. Bu Risma itu sangat istimewa. Tadi kok sempat sujud. Ya itu karena mungkin karena justru itulah kebaikan beliau itu kelihatan di situ. Rasa tanggung jawab yang besar dan merasa bersalah itu ini adalah suatu ibu wali kota yang luar biasa menurut saya. Ya saya sebenarnya juga merasa ya apa gitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya karena saya yang memang turun langsung. Saya dibully, ya kadang-kadang di UGD, ya kadang-kadang merawat langsung di pasien-pasien yang ada di ruang isolasi. Tadi yang mungkin yang merasa jenengan yang bisa menyinggung Bu Risma atau yang ya, menyentuh Bu mungkin Risma. beliau salah paham aja, dikira usahanya belum, padahal usahanya sudah maksimal. Cuma barangkali belum match gitu, antara anunya ya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan Bismillah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini. Ya? Harusnya komunikasi seperti apa sih antara Pemkot dan Pemprov? Ya, seharusnya itu memang kita harus duduk bersama, ya saling bersama. Jadi sekali-sekali mungkin ya masalah-masalah di rumah sakit itu tidak cukup dengan komunikasi berita. Sekali-sekali ikut. Kita kalau di Usomo itu setiap pagi itu mengadakan acara laporan pagi, morning report. Ya, ada hampir 200 yang kita bahas, ya. Baik yang kita bahas masalah-masalah ini juga masalah-masalah sosial. Saya pikir itu dari sisi kemanusiaan sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan masyarakat hari ini itu adalah bukan seberapa keras dia menangis, bukan seberapa keras kepala daerah memarahi anak buahnya, tetapi bagaimana kebijakannya itu mampu mengatasi COVID ini secara maksimal. Nah, kalau kita lihat dari realisasi anggaran penanganan COVID senilai 208 miliar itu kan baru terpakai sekitar 30 miliar. Padahal angkanya tiap bulan naik. Nah, tentu ini kan menjadi bahan pemikiran kita bersama. Ini dibutuhkan kebijakan yang keras, bukan tangisan yang keras, bukan memarahi anak buah secara kuat. Itu soal gaya kepemimpinan ya, tetapi itu hak beliau. Tetapi yang saya maksud adalah hari ini yang dibutuhkan adalah kebijakan kepala daerah, bukan soal sejauh mana dia keras menangis atau keras memarahi orang lain di depan banyak orang. Tetapi outputnya adalah bagaimana kebijakannya itu keras sehingga COVID ini bisa diminimalisir. Contoh yang paling sederhana yang berkali-kali saya sampaikan, pelaksanaan kampung tangguh itu bagus, itu bagian dari implementasi pembatasan sosial berskala lokal. Tetapi kalau kemudian ini tidak ditunjang dengan dukungan anggaran dari pemerintah kota, ya kasihan warga kota Surabaya. Mereka sudah swadaya, mereka sudah berpartisipasi, bergotong royong membantu pemerintah, meringankan tugas pemerintah, tapi kemudian pemerintah tidak appreciate. Nah ini menurut saya kurang pas, sehingga ini yang saya maksud bahwa hari ini masyarakat itu butuh kebijakan secara keras, bukan tangisan yang keras, bukan marah secara keras. Seharusnya kalau menurut saya Bu Risma itu ya yang wajar-wajar saja, tidak perlu terlalu berlebihan seperti itu. Kalau memang bantuannya ditolak ya sudah nggak apa-apa, berarti kan Dr. Hitomo sudah nggak butuh bantuan dari wali kota Surabaya. Tapi kalau ditolak terus sampai nangis-nangis kayak gitu, sampai sujud-sujud, janganlah. Kita nangis dan sujud cukup pada Allah, pada Tuhan kita, nggak perlu sujud pada manusia. Menurut saya sih seperti itu. Karena menurut keyakinan saya, sujud pada selain Tuhan itu syirik. Gitu. Sikap seperti itu pantas nggak sih Pak sebagai pemimpin? Menurut saya tidak elok dan tidak pantas lah. Kita sebagai pemimpin, Bu Risma pemimpin wali kota ini sebagai pemimpin panutan warga kota Surabaya memberi contoh yang baik. Kenapa kok ditolak? Kita kan nggak tahu ditolak apa tidak, kan kita tahu. Sebenarnya kan cukup komunikasi antara Bu Risma dengan Bu Khofifah. Seperti apa sih sebenarnya? Hanya komunikasi aja sebenarnya. Kan selama ini kan komunikasinya kan via media gitu loh. Katanya ini benih, kata ini benih. Coba ketemu, ngobrol. Tidak usah ada media lah. Coba ngobrol dari hati ke hati untuk rakyat kota Surabaya, untuk rakyat Jawa Timur. Gak perlu berlebihan lah, santai aja. Wong corona toh sampai detik ini coronanya ya sampai meludak seperti ini kan gitu. Kemarin kemana gitu loh.